gue mau nenangin diri gue dulu di sini. Gue nggak mau ya kalau misalnya ke kantor terus gue kelihatan galau. Pasti si Rizky langsung nanyain gue ini itu. Rizky. Halo? Iya Ki, saya mau nenangin diri dulu. Enggak. Kamu nggak usah nyusulin saya ya. Ya udah pokoknya kamu nggak usah marahin Tristan kalau misalnya kamu emang nggak tahu masalahnya apa ya. Gue nggak tahu sih. Gue sama dia bakal kayak gimana. Papa, apa kabar, Pak? Papa baik-baik aja, Pangeran. Kamu gimana? Mama terus-menerus juga misahin saya sama Putri. Kamu harus sabar ya, Pangeran. Papa yakin kamu pasti bisa meluluhkan hati Oma. Karena Papa tahu kamu adalah cucu kesayangan Oma. Ya masalahnya gimana, Pak? Semua cara udah saya coba. Dari ngomong baik-baik sama Oma, tetap aja Oma nggak mau dengar. Sampai akhirnya sekarang saya juga keras-kerasan sama Oma karena masalah ini. Oma akan melakukan apapun untuk misahin saya dan juga Putri. Dan itu yang saya nggak bisa terima, Pak. Karena apapun yang terjadi, saya akan tetap menikah dengan Putri. Kamu yang tenang, Pangeran. Sabar ya. Jangan sampai kamu ngambil tindakan yang salah. Biar gimana pun juga, Oma itu satu-satunya orang tua yang kamu punya di luar sana saat ini. Kamu perlu restu dia untuk menikah dengan Putri. Papa pasti akan mendukung kamu. Dan Papa akan merestui kamu untuk menikah dengan Putri. Tapi tetap, kamu tetap hargai Oma. Dan minta restu dia untuk menikah. Kamu coba dulu ya. Papa juga nanti akan berusaha untuk ngomong sama Oma. Ya, mungkin bisa lewat telepon. Atau video call. Atau mungkin dengan surat. Tapi kamu coba bujuk Oma dulu ya. Kayaknya itu semua sia-sia deh, Pak. Karena apapun yang saya lakuin, Oma masih nggak bisa nerima keadaannya Putri. Dan itu yang saya nggak paham, Pak. Saya udah dewasa. Harusnya saya bisa mengambil keputusan untuk hidup saya sendiri. Kan saya yang jalanin, bukan Oma. Dan Papa mau ngomong apapun sama Oma, itu semua juga percuma. Karena bagi Oma, yang Oma pingin tuh adalah keturunan. Selama Putri nggak bisa memberikan itu kepada saya ataupun kepada Oma nggak akan pernah setuju atas hubungan ini, Pak. Pangeran pasti akan nekat melawan omanya. Aku takut kalau dia nekat dan kabur dari rumah seperti dulu. Atau malah mama yang akan ngusir Pangeran pergi. Mama mau bikin pesta pernikahan kamu sama Pangeran yang mewah dan megah ya, Put. Tanpa mengundang omanya Pangeran. Nggak perlu kayak gitu, Ma. Nanti yang ada masalahnya jadi makin panjang. Ah, biarin aja. Mama tuh gak suka banget soalnya sama mamanya Pangeran. Biar dia tuh sadar kalau dia membenci hubungan kamu sama Pangeran, dia tuh gak ada yang belain lagi. Dia gak punya siapa-siapa kok. Justru aku maunya sebelum aku nikah sama Pangeran, Oma udah buka hatinya dan restuin hubungan aku sama Pangeran. Karena aku gak mau hubungan Oma sama Pangeran tuh gak baik-baik. Mama yakin kok, Put. Pangeran tuh pasti perjuangin kamu banget. Mama tuh ya pengen banget lihat kamu sama Pangeran tuh bahagia. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak. Pangeran. Tunggu dulu, Pangeran. Papa mohon sama kamu. Kamu pikirin baik-baik tindakan yang mau kamu ambil.
Jangan sampai sikap kamu akan merugikan kamu sendiri di kemudian hari. Emangnya kenapa, Pak? Kalau ini soal fasilitas, saya nggak masalah kok. Dulu Papa tahu sendiri kan, saya pernah dicabut semua fasilitas dari saya. Tapi saya nggak apa-apa, saya bisa survive. Dan ini nggak akan beda. Iya, Papa tahu. Papa masih ingat hal itu. Kamu pernah marah besar sama Papa waktu itu. Tapi Papa tahu kamu bisa survive. Kamu coba numpang hidup di sana-sini. Bahkan kamu bisa dapat penghasilan dari ngeband. Bahkan dari restoran waktu itu kamu kerja. Tapi itu dulu, Pangeran. Dulu sekali. Kamu masih muda. Sekarang situasinya udah beda. Kamu sudah dewasa. Kamu punya beban tanggung jawab yang lebih besar. Kamu gak bisa seperti itu lagi. Bagaimana nantinya? Kalau kamu menikah sama Putri dan tidak dapat restu dari Oma, tiba-tiba Oma ngusir kamu dari rumahnya, atau bahkan dari perusahaannya, gimana kamu bisa hidup? Gimana kamu mau nafkahin keluarga kamu? Apa kamu mau lihat Putri susah gara-gara kamu? Pangeran, Papa sayang sekali sama kamu. Gitu juga dengan Putri. Papa gak mau kalian hidup susah. Kamu pikirkan baik-baik lagi ya, nak. Papa kasih tahu sama kamu. Saat kamu menikah nanti, kehidupan pernikahan kamu tidak hanya hidup dari cinta, Pangeran. Tapi kamu punya tanggung jawab yang besar untuk menghidupi dia. Kamu perlu menafkahi keluarga kamu, baik secara materi maupun juga batin. Kamu camkan itu ya, Pangeran. Makasih ya, Pak. Jaga diri kamu, Pangeran. Tristan, Tristan. Hei, kamu dari mana aja sih? Aku khawatir tau nggak? Tolong Maura. Aku lagi pengen sendiri. Tristan, hei, kita harus ngomong dulu. Ini penting banget, nggak bisa ditunda lagi. Sorry Maura, jangan sekarang. Aku lagi mau nenangin diri. Aku mau ke atas sekarang. Dan please, kamu jangan ikutin aku. Oke? Tristan, tunggu. Enggak. Aku nggak boleh biarin Tristan di atas sendirian. Aku harus temenin dia. Jadi maksud kamu aku mempermasalahin gitu? Kedekatan kamu sama Maura sama Prita? No, enggak kayak gitu maksudnya. Maksud aku, Prita masa lalu aku. Maura dia pegawai aku. Jadi, ya udah nggak ada masalah apa-apa, udah nggak ada hubungan apa-apa. Jadi tolong please, kamu percaya sama aku. Ya aku tahu kamu nganggepnya kayak gitu, tapi mereka nganggepnya kayak gitu nggak? Mereka mau yang lebih dari kamu, mereka bersaing buat dapetin kamu. Tristan, kamu kenapa sih? Kenapa kamu selalu menghindar? Aku cuma mau ngobrol sama kamu, aku minta waktu kamu karena ada yang mau aku ceritain ke kamu, Tristan. Kamu nggak denger ya apa yang aku bilang tadi? Aku lagi mau sendiri. Aku lagi nggak fokus Maura. Aku lagi banyak pikiran. Ini semua soal kamu, Tristan. Kalau kamu bisa tegas, kamu gak akan pusing kayak gini. Please. Aku lagi mau sendiri. Jadi tolong banget kamu ngertiin aku. Tristan, aku bantu kamu ya. Karena cuma aku yang ngertiin kamu.
Kenapa kamu selalu jauhin aku, Tristan? Aku nggak bisa deket sama kamu. Kan aku udah jelasin sama kamu. Kamunya yang nggak bisa terima keadaan. Kamu beneran, Tristan? Gak ada perasaan sedikit pun ke aku? Udahlah, ini kita nggak usah bahas. Kenapa? Karena emang nggak ada apa-apa di antara kita. Tristan, kamu lihat aku ya? Udah banyak yang aku lakuin ke kamu, Tristan. Masa kamu gak bisa lihat sedikit pun perasaan aku? Segitunya aku gak pantas buat kamu. Cukup ya, Mur. Tristan, aku mohon jangan tinggalin aku ya. Tolong lepasin aku. Enggak. Aku harus pergi, aku mau sendiri, oke? Enggak. Tristan, aku mohon. Enggak. Tristan! Tristan, aku minta tolong, Tristan! Pegang tangan aku, ya, oke, pegang. Ayo,